Lur, cabai lur. Pasiennya agak lur. Betul-betul, nak betul-betul. Angin lah nggak ngomong, kayak mau aku ini, sana. Sakit darah tinggi, stroke. Sejenis salam. Sambut lagi peng walu sakit. Sudah 8 kali. Nggih. Ya napa mungkin iki apa? Wonten hasil wonten. Ya napa rasane wae marayan kaya itu. Kurban itu yang golong saya, tak niki, niki. Nah, soal penyakit ini mulai kapan? Mulai KTP apa Suro. Tahun? Ya tahun ini gimana? Oh, berarti mantun satu langsung di kabari juga Pak Supri ini kok. Gitu nggak wonten anu? Hatur nuwun. Nggih. Saya dari mahasiswa Niwara ingin mewawancara ibu mengenai pengobatan virus ini. Untuk penyakit yang ibu alami itu penyakit apa? Penyakit stroke saya, iya. Sudah berapa bulan? 6 bulan. Mulai Juni. Saya terserang stik itu 27 Juni. Tapi ke Gusmuk ini baru bulan apa? Agustus. Akhir Agustus baru ke sini. Iya. 2 bulan itu di rumah.
kaki saya ini tidak bisa bergerak sama sekali, tidak bisa pipis, tidak bisa itu 2 bulan. Nah, sekarang tangannya sudah bisa gini, tidak diangkat, bisa jalan, alhamdulillah. Ya dulu itu minum obat-obat dokter, sempat di rumah sakit 10 hari. Musim COVID itu loh, musim COVID. Sama bapak ini, bapak juga kena COVID, tapi sembuh. Saya yang kena stroke ini. Sudah berapa lama pengobatan di sini? 4 bulan. Sudah bisa berjalan, alhamdulillah. Itu ya kan manfaatnya Bu ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Ahmad Fidiansyah Darussalam dan di samping saya Nama saya Ahmad Askia. Kami dari kampus Uniwara ingin menanyai sedikit tentang pengobatan alternatif Gusmu yang narasumbernya sudah ada di samping saya. Ya, yang mau ditanyakan tentang apa aja ini, saya tinggal menjawab aja gitu. Ya, untuk lebih dekatnya lagi mungkin bisa perkenalkan Mas. Oh ya, nama Gusmu itu nama aslinya Muksin, ya panggilannya Gusmu Bolosewu. Karena sering orang-orang itu pasien Gusmu atau teman atau apa sering ngelihat saya lewat di dalam rumahnya, lihat saya di mana gitu, padahal saya tidak ada di situ gitu. Makanya julukannya saya Gusmu Bolosewu karena sering ada di mana-mana katanya orang-orang gitu, seperti itu ya. Ya. Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Terus latar apa ya? Yang latar belakangi Gusmu itu menjadi profesi seperti ini semua. Oh gitu. Dari turunan. Memang dari leluhurnya Gusmu memang pengobatan alternatif seperti itu deh. Jadi Gusmu tidak pernah mempelajari dari awal, tidak pernah mempelajari, tapi karena keturunan maka dari itu Gusmu dikasih hidayah melalui mimpi itu. Jadi leluhur Gusmu datangin Gusmu lewat mimpi, ngajari kamu harus seperti ini, harus ini dijalanin, harus ini puasa, harus kamu sering bersedekah, sering menolong orang. Jadi tanpa belajar Ya sebenarnya gitu. Tapi karena terus dibimbing ya akhirnya saya pelajari terus, saya tekuni gitu. Seperti itu. Dan Gusmu menjiwai tentang pengobatan dan supranatural itu insya Allah mulai dari kecil, belum sekolah. dan sekolah Sudah menjiwai, sudah macam-macam lah saya gitu. Sudah menjiwai gitu, sudah ingin mempunyai ilmu gitulah gitu. Seperti itu deh. Terus apalagi yang mau Mimpinya itu sejak mimpinya mulai dari kecil. Dari kecil, tapi sama Gusmu tidak dihiraukan gitu. Mulai Gusmu pelajari itu insya Allah umur 15 tahun. 15 tahun mulai Gusmu pelajari. Terus pas sudah punya istri baru Gusmu duduk dalam arti fokus mempelajarinya. Lambang-lambang yang sudah diberikan, mimpi-mimpi yang diberikan itu maksudnya itulah tak pelajari, tak tingkatkan seperti itu deh. nanti buka apa istilahnya menyembuhkan orang-orang itu sejak pas sudah menikah. Iya, sudah menikah, betul. Sebelum menikah ya Gusmu di Jakarta, di mana-mana rambutnya panjang, kurus gitu. Ustadz Jeffrey almarhum temannya Gusmu. Dia di Jakarta tahun 93 kalau tidak salah. Gusmu sendiri asalnya dari mana? Pasuruan, pribumi Pasuruan. Dari Sambirjo, Rejoso, Reke, Siayuri. Dari situ sih. Ya apalagi Untuk pengobatan di Gusmu ini kan ada 2, medis dan medis. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dijelaskan. ya kalau medis kan memang penyakit yang kodrat dari Allah langsung tanpa melalui setan, jin, manusia seperti itu, memang dari Allah langsung.
Kalau yang non medis kan melalui setan, jin, santet segala macam. Intinya ada melalui, tidak langsung dari atas. Memang semua penyakit dari Allah, tapi melalui setan, melalui jin, melalui manusia kan gitu. Nah, jadi kalau yang non medis, kalau yang medis ya langsung gitu. Seperti tumor, ginjal, paru-paru, basah, terus macam-macam itu kan yang namanya medis. Kalau non medis itu kan yang sebenarnya itu tidak ada penyakit tapi mereka sakit. Jadi kalau yang sebenarnya pengobatan di Kusmo ini yang paling cepat non medis, yang paling cepat. Jadi kena bambu, kena sihir, kena santet itu langsung sembuh di sini. Kalau yang medis masih terapi 1, 2, 3, 4 kali. Insya Allah semuanya tanpa biaya. Tapi ya orang-orang sendirilah, ada yang bawa rokok, ada yang bawa gula. Nah, itu alasan tidak boleh membayar untuk Kusmo ingin masuk surga. Aja. Kusmo ingin masuk surga itu aja, tujuan hidupnya di dunia ini kan kembali lagi ke surga. Karena Nabi Adam dan Hawa itu dulu kan dilempar dari surga ke dunia. Cita-citanya Nabi Adam masuk lagi ke surga. Makanya saya anak cucunya Nabi Adam ingin masuk surga. Nah, tidak mau saya masuk neraka. Tidak mau saya. Ya itu alasannya itu. Karena nanti manusia ini kalau meninggal itu ingin hidup lagi ke dunia 1 menit atau 1 jam. Ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kamu kok ingin hidup lagi ke dunia 1 menit atau 1 jam? Karena saya melihat sinar yang paling cerah, yang paling terang itu adalah sedekah. Makanya dia akan hidup sekali lagi 1 jam atau 5 menit, ingin menginfakkan semua harta-hartanya untuk bekal ke akhirat. Makanya simbolnya Kusmo, jangan lelah menolong sesama. Karena itu adalah menolong dirimu sendiri. Yang tinggi wes ilmunya gitu. Sampai kamu ke Mesir kemanapun, tapi kalau kamu tidak rajin bersedekah, insya Allah tidak barokah ilmu kamu. Jadi yang sering menolong terhadap tetangga, saudara, orang tua, teman, semua tidak ada pandangnya wes itu. Kamu haji pun nyicrit-nyicrit 50, 1000, 2000 kamu nabung untuk haji, tapi kamu tidak mau nolong orang, tidak makbul kamu. Kasih tahu deh. Jadi yang utama itu hidup itu menolong. Makanya Kusmo suka menolong orang daripada Kusmo ditolong. Enak kita yang menolong. Gitu. Kalau kita yang nolong otomatis ya enak kan, kita tidak sakit, kita tidak kekurangan, itu enak yang nolong. Seperti itu ya. Apalagi terus untuk adakah kasihan-kasihan itu yang penyakitnya itu terutama non medis ini itu sulit untuk diobati menurut itu? Insya Allah tidak pernah kalau non medis, tidak pernah. Tapi kalau medis ya sering lah gitu. Terutama yang stroke. Stroke banyak juga yang bisa jalan. Kemarin kan yang kamu wawancarai kan yang lumpuh, yang stroke, alhamdulillah kan jalan semua gitu. Cuman banyak yang masih belum jalan. Karena dokter saraf pun itu kuliahnya 4 miliar baru dia selesai. Dokter saraf dan alat-alatnya itu habis biaya 4 miliar insya Allah. Itu juga perlu waktu. Kadang-kadang ya gagal penyembuhannya kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau Kusmo enjoy aja, tak kembalikan sama Allah. Kusmo tidak punya apa-apa ya Allah, aku tidak punya apa-apa. Ini penyakit dari engkau, ya saya kembalikan lagi ke engkau yang menyembuhkan. Tidak bisa walaupun dungkel bagaimana ngemis sama Allah, Kusmo tidak akan bisa menyembuhkan tanpa Allah. Kusmo hanya menyampaikan gitu, pelantara gitu. Seperti itu. Dan Kusmo mohon maaf tidak sombong, tidak pernah minta kaya sama Allah. Tidak pernah minta kaya, tidak pernah minta duit yang banyak, tidak pernah. Jadi cita-citanya Gus Dur parah itu sing akhir gitu. Gitu, tidak pernah gitu ya. Apalagi deh. Terus yang saya penasaran nih sejak masuk rumah ini tuh properti yang di sini. Oh, keris. Bukan profesi ini sih namanya. Properti gitu. Ini membudayakan, melestarikan. Karena kalau tidak ada orang salah satu seperti Gus Dur, punah semua akhirnya peninggalan pusaka Jawa. Seperti itu. Ini peninggalan gitu.
Sama seperti ibu kamu di dapur pegang pisau. Masa langsung tanpa pisau, ya Allah bawangnya iris-iris no gitu. Tanpa ada pisau nggak iso deh gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ilmu ini membudayakan. Tak kasih tahu juga Pangeran Diponegoro yang bawa keris toh. Sunan Bonang yang bawa keris, Sunan Kalijaga yang bawa keris. Seperti itu. Jadi ini membudayakan biar tidak punah tradisi Jawa. Karena di Jawa ini kan satu-satunya pusaka itu kan keris. Merah delima kan gitu, besi kuning kan gitu. Intinya seperti zaman dulu kan tidak punya senjata api kan gitu. Bambu runcing keris kan seperti itu. Sepertinya juga dari tanah Jawa ini. Iya ya, memang ini dari peninggalan leluhur saya kan. Di belakang itu juga ada tombak, ini tombak. Tuh, ada yang dari teman gitu. Yang di lemari itu juga gitu. Dan anehnya keris-keris ini waktu kemarin waktu Lebaran ya Bun ya. Waktu Lebaran Gusmu itu satu keluarga ke rumahnya pasiennya Gusmu. Ditinggallah salah satu anak di sini ditinggal. Dia nangis, teriak-teriak anaknya Gusmu. Tolong. Di sini banyak orang makan katanya. Karena kalau pas Idul Fitri itu siapapun tamu tanpa semuanya kasih makan gitu. Tanpa pilih-pilih semuanya kasih makan. Nah, pas pusaka ini kan tidak dikasih bunga, tidak dikasih apa, mungkin iri gitu. Kabeh mangan aku gak gitu. Jadi pas tak tinggal makan sendiri semua mereka gitu. Jadi sampai takut anak-anaknya Gusmu itu. Makan semua di sini muter lontang, padahal tidak ada orang. Gitu. Jadi anak Gusmu itu teriak-teriak telepon. Cepat pulang, ramai di sini banyak orang makan. Padahal tidak ada yang makan, gitu, tidak ada orang, gitu. Jadi ngamuk dia kan, gitu. Cuma dipajang itu aku gak dikeimangan, mungkin gitu. Ya tamu pisan, gitu. Jadi dia ngamuk malah saya marah, wong kamu ini apa, gitu. Yang paling mulia ciptaan Allah itu ya manusia, gitu. Ya, tak marah sama saya. Kamu kalau kayak gini lagi tak buang semua kan ke lautan sana nanti kamu itu ya. Jadi manusia itu tidak boleh kalah dengan apapun. Manusia harus tetap menang karena manusia yang paling mulia ciptaan Allah. Tapi harus yakin, jangan aku tidak boleh kalah dengan ini, tapi ternyata tidak yakin ya kalah sama setan gitu, akhirnya pacaran ciuman, tidak boleh. Berarti kan kalah sama setan kan gitu, tidak boleh gitu. Pokoknya manusia tidak boleh kalah dengan apapun, hanya kalah sama Allah gitu. Karena kita berpegangan sama Allah biar tidak jatuh dia gitu ya. Apalagi yang ditanyakan Kasihan pisang itu kan. Oh ya, jadi pisang ini saya doa pisang ini semuanya yang ada di sini saya doa, khususan siapapun yang makan pisang ini sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, barokah gitu. Seperti itu. Jadi kalau udah barokah semuanya enak gitu. Sehat dari penyakitnya, sehat dari kemiskinannya, semuanya sehat gitu, barokah. Jadi itu. Jadi bukan hanya asal kenyang gitu. Nah, kalau sampai beli ke pasar kan makan pisang di pasar itu kan cuma oleh kenyang itu gitu. Enggak ono barokah insyaallah gitu. Lah ini doa. Sama seperti kamu kalau undangan kan didoa sama kiai agar barokah, biar dapat syafaatnya kan gitu. Seperti itu deh. Apalagi terus kulong kenapa kok memakai media telur ini? Oh iya, pakai media telur karena Gusmu tidak punya bodreksin, tidak punya paramek, gitu ya. Kalau punya bodreksin, punya paramek, enak, tidak pakai itu wes. Jadi Gusmu karena zaman dulu itu tidak ada pengobatan kan, tidak ada dokter maksudnya. Pengobatannya kan dari rempah-rempah, dari telur kan. Nah, jadi makanya Gusmu ngambil telur karena ini ilmu dari leluhur zaman dulu. Sebelum ada bodreksin, sebelum ada paramek, maka diteruskanlah sama Gusmu. Nah, telur itu dicuci bersih, udah itu dikeringkan baru ditulis. Di situ ada racun-racun Nabi Musa segala macam. Nabi Musa yang mengalahkan sihir-sihir, barangkali pasiennya Gusmu ini kena sihir, kena jin, jadi insya Allah pelantara itu hancur.
Seperti itu. Karena zaman dulu kan tidak ada obat-obatan. Nah, jadi dari rempah-rempah, dari tumbuh-tumbuhan, dari telur salah satunya kan gitu. Telur ayam kampung kan gitu. Zaman bapak sampean sendiri saya encuan telur kan gitu. Malam minggu telur kan gitu ya. Makanya ibu pakai telur. Dia waktu itu dia tanya Bu telur diapakan Bu diuntal. Hah? Dia tanya telur diapakan diuntal katanya. Telurnya direbus. Telurnya itu direbus bukan diuntal. Sudah masak berarti. Itu masih mentah. Nanti orangnya sendiri yang ngerebus, pasien sendiri yang ngerebus. Apalagi Dek? Mungkin sudah. Ya, nggak tanya dari mana aja pasiennya gitu. Oh iya. Ya. Belum. Gitu. Ya kalau boleh tahu Iya. pasiennya dari mana. Insya Allah dari Bali, dari Riau, dari mana itu Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jogja, dari Jakarta. Insya Allah sudah nyeluruh. Gitu. Di Indonesia sudah nyeluruh, tapi luar negeri belum. Itu luar negeri belum. Kalau teman saya kayak Jaka Satria baru dari luar negeri sudah ada. Saya belum ada. Karena Gusmu baru YouTuber. Kalau yang lain-lainnya kan udah lama YouTuber, makanya terkenalnya depan. Berarti yang dari jauh itu tahu dari YouTube saja. Dari YouTube. Kemarin insya Allah yang dari Balikpapan 5 hari yang lalu insya Allah. 4 hari yang lalu dari Balikpapan 3 orang. Stroke, terus sama satu kakinya enggak punya tenaga, terus badannya itu rasanya kayak remuk semua gitu. Dari Balikpapan. Balikpapan mana kemarin itu katanya? Kilo 6 ya, dari Balikpapan kilo 6. Kalau di sana itu kan kilo gitu kan, kilometer 1, 2 terus gitu. Kalau di Kalimantan, luar Jawa itu. Dari Riau, dari Medan, dari Medan itu ada insya Allah 5 bulan yang lalu dari Medan kerja di Pertamina. Dari Bali yang punya TikTok itu Dek, yang punya aplikasi TikTok seluruh Indonesia itu pasiennya Gusmu. Satelitnya milik orang Vietnam. Proyeknya di sini dipegang oleh Pak Apriansa orang Bali. Pernah sini bawa Alphard sering kali di sini. Gusmu juga ke sana ke kantornya, kantor TikTok itu 1 kali ke sana. Jadi di Bali itu 700 karyawan, Surabaya 700, Jakarta 700 karyawan. Lumayan itu gajinya 5 juta sampai 6 juta, ada yang 10 juta gajinya. Dapat makan 1 hari, dapat 4 tidur. Prioritaskan itu anak-anak TikTok itu, tapi harus pinter laptop, bahasa Inggris, yang utama bahasa Inggris. Karena kalau ada orang-orang luar negeri itu enak ngobrol, diajak ngobrol itu enak, harus pinter bahasa Inggris. Apalagi sambung deh. Assalamualaikum. Mungkin cukup dari kita untuk mengantar Gusmu. Terima kasih waktunya. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.